Imbas demo DPR laga Persebaya versus PSM ditunda. Kabar mengejutkan datang dari Makassar, di mana insiden kebakaran menghanguskan gedung DPRD dan berdampak pada penundaan pertandingan sepak bola antara PSM Makassar dan Persebaya Surabaya. Insiden ini tidak hanya mempengaruhi agenda olahraga nasional, tetapi juga mengguncang masyarakat setempat. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan mendalam mengenai peristiwa tersebut, dampaknya, dan langkah-langkah yang diambil oleh berbagai pihak terkait. Gedung DPRD yang terbakar merupakan salah satu pusat pemerintahan penting di daerah tersebut. Kebakaran ini menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan arsip dan dokumen penting yang disimpan di dalam gedung. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam tahap penyelidikan, dugaan awal mengarah pada korsleting listrik yang memicu api. Pertandingan antara PSM Makassar dan Persebaya Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu besok harus ditunda. Keputusan ini diambil untuk memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat, termasuk penonton, pemain, dan staf pendukung. Pertimbangan utama dalam penundaan ini adalah keamanan. Dengan terjadinya kebakaran, pihak keamanan lebih fokus menangani situasi darurat, sehingga perhatian mereka terhadap pertandingan menjadi terpecah. Manajemen PSM Makassar dan Persebaya Surabaya mendukung penuh keputusan penundaan pertandingan. Mereka menekankan bahwa keselamatan adalah prioritas utama dan siap mengikuti jadwal ulang yang akan ditentukan oleh pihak penyelenggara. Tumbas datang untuk jadi tukang jegal. Pada era kepelatihan Paul Munster, Tumbas diharapkan menjadi juru gedor untuk memperkuat barisan depan. Namun kenyataannya, Dejan Tumbas gagal menjadi penyerang subur. Beberapa laga dilewati tanpa mencetak gol meski sudah dimainkan sebagai starter. Tapi kala itu, Munster tak kehabisan akal. Dia melihat Tumbas punya potensi besar dimainkan sebagai pemain gelandang. Benar saja, dipasang di lapangan tengah, performanya malah lebih nyetel dengan game plan. Pada sisa musim, Tumbas malah mendapat tempat utama sebagai gelandang, menggeser Gilson Costa yang malah mengalami penurunan. Dia memainkan 15 laga dan hanya absen sekali karena akumulasi kartu. Kini, Persebaya masuk era baru di bawah kepelatihan Eduardo Perez. Ternyata, Dejan Tumbas tidak dikembalikan ke posisi aslinya, yaitu penyerang. Dia malah ditarik lebih ke belakang sebagai bek kiri. Coach Eduardo Perez pun punya pandangan tersendiri terkait posisi baru Dejan Tumbas. Menurut dia, pemain 26 tahun itu memang andal bermain berbagai posisi. Saya sering mengatakan, Dejan bisa memainkan banyak posisi. Dan bukan hanya Dejan, banyak pemain juga. Sebagai pelatih, ini kabar yang baik, karena mereka bisa ditempatkan di posisi manapun, sebab pemain ini bisa bermain sempurna di sana, ungkap pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez. Keuntungan Persebaya hadapi PSM Makassar. Duel PSM Makassar versus Persebaya Surabaya digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie Minggu 31 Agustus 2025. 3 pemain pertahanan Juku Eja diragukan tampil. Mereka Yuran Fernandes, Aloisio Neto Soares, dan Victor Luis. Yuran Fernandes, Aloisio Soares, dan Victor Luis tak terlihat sesi latihan PSM Makassar di Stadion Kalegoa, Kabupaten Goa sore, Kamis 28 Agustus 2025 sore. Yuran Fernandes baru kali ini absen latihan. Belum diketahui pasti alasan bek timnas Tanjung Verde itu tak hadir. Kekokohan dan kesolidan lini pertahanan PSM Makassar akan benar-benar diuji oleh Persebaya. Lini depan tim Bajung Ijo sedang garang-garangnya. 6 gol mampu dijebloskan ke gawang lawan dari 3 pertandingan. Bali United menjadi korban keganasan dengan 5 gol. 1 gol lagi ke gawang Persita Tangerang. Persebaya memiliki permainan kolektif, makanya 6 gol disarankan itu tak berpangku pada satu pemain. Pemain di setiap lini mampu mencetak gol. Anak asuh Eduardo Perez ini pun datang ke Parepare dengan kepercayaan diri tinggi. Tren 2 kemenangan beruntun berusaha dilanjutkan walau bertindak sebagai tamu. Apalagi, Persebaya musim lalu mampu memperdayai PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie 1-0. Klub kebanggaan bonek dan bonita ini sekarang bertengker di peringkat 4 dengan 6 poin. Dime Dimov dapatkan pembelaan dari pelatih.
Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez merasa heran sebab satu pemainnya, Dime Dimov, mendapat sorotan saat Persebaya menang 5-2 dari Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, 23 Agustus 2025. Dime Dimov dinilai sebagian pihak menjadi biang terciptanya 2 gol yang bersarang ke gawang Persebaya Surabaya pada laga pekan ketiga Super League 2025-2026 tersebut. Saya tidak mengerti mengapa orang-orang pertanyakan tentang Dime, karena Dime memainkan satu permainan yang fantastis, kata Eduardo Perez. Pelatih asal Spanyol itu menilai Dime Dimov bermain sangat baik, tidak hanya saat menghadapi Bali United. Dia bermain 3 pertandingan berturut-turut, bermain dengan level yang sangat bagus, ucapnya. Dia bermain di level yang sama dengan pemain lain. Saya sangat senang dengan penampilan tim. Tambah pelatih berusia 48 tahun itu, Eduardo menyebut secara tegas bahwa sepak bola adalah permainan kolektif. Tidak serta-merta kekalahan atau terjadinya satu gol karena kesalahan individu, namun tanggung jawab bersama. Pemain Balkan jadi gebrakan baru di Surabaya. Persebaya Surabaya menjadi salah satu tim di Super League yang banyak menggunakan jasa pemain asing dari negara-negara Eropa Tenggara. Tim asuhan Eduardo Perez tersebut memiliki 5 pemain asing dari kawasan Balkan. Untuk sementara ini, kedatangan quintet atau 5 pemain Balkan tersebut berhasil membawa Persebaya menang dalam 2 pertandingan berturut-turut. Hingga pekan ketiga Super League, mereka selalu menghiasi 11 pemain pilihan utama Eduardo Perez. Penyerang Persebaya Mihailo Perovic memuji para pemain asing dari Eropa Tenggara setelah menang telak 5-2 melawan Bali United. Balkan Power, puji penyerang asal Montenegro tersebut melalui Instagram pribadinya. Dalam 2 pertandingan awal musim, Mihailo Perovic tampil kurang meyakinkan sebagai ujung tombak saat menghadapi PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang. Pada akhirnya, gol debut yang dinantikannya tiba kala menghadapi Bali United. Melihat statistik permainannya dari laman resmi Super League, ex-pemain timnas Montenegro U21 tersebut memiliki 2 tendangan mengarah ke gawang Bali United, dan salah satunya berbuah gol dari Perovic setelah diberikan umpan gol yang dikirimkan Malik Rizaldi. Tentu gol tersebut membuat kepercayaan dirinya meningkat jelang menghadapi PSM Makassar Minggu 31 Agustus 2025. Hernando kembali dipanggil ke timnas. Kiper Persebaya Hernando Ari Sutaryadi kembali mendapatkan kepercayaan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Ia bersama 27 pemain lainnya akan bertanding melawan Lebanon di FIFA Matchday. Pemain asal Semarang itu mengaku senang mendengar dirinya kembali bisa membela timnas Indonesia. Saya juga melakukan persiapan di sini. Sekarang juga banyak pemain-pemain baru datang di Liga Indonesia ini. Katanya di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya, Selasa 26 Agustus 2025. Kendati sudah mendapatkan panggilan membela timnas Indonesia, Hernando saat ini mengaku masih fokus bersama Persebaya, terlebih segera menjalankan pertandingan melawan PSM pada Minggu 31 Agustus 2025. Saya fokus dulu di tim, karena tim ini juga mau bertanding, jadi persiapannya mengikuti tim saja dulu. Lanjutnya. Keputusan Hernando untuk fokus ke Persebaya memang cukup wajar, sebab Bajul Ijo dalam 2 pertandingan terakhir sedang dalam tren positif, yaitu memetik 2 kali kemenangan. Ia mengaku ingin terus tampil konsisten bersama Persebaya dan ingin membuktikan bahwa Bajul Ijo bisa terus memetik kemenangan pada pertandingan selanjutnya. Saat ini kami pikirkan hanya bagaimana cara kami menang, menganalisa lawan, dan kami analisa diri masing-masing juga untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik setiap pertandingan, tuturnya. Sementara itu, menjelang pertandingan melawan PSM, Hernando dan seluruh pemain Persebaya terus menggelar latihan. Banyak pemain absen, Perez lakukan rotasi. Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez menyebut memiliki skuad berbeda sambut laga PSM Makassar versus Persebaya pada pekan keempat Super League 2025-2026 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, Minggu 31 Agustus 2025 mendatang. Hal itu karena sejumlah pemain bajul ijo, julukan Persebaya, dipastikan absen.
Tony Firmansyah dan Mikhail Tata absen karena membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Satu pemain asing Persebaya, Galih Freitas, juga absen dengan alasan sama, ia membela negaranya Timor Leste. Leo Lelis, center back asing Persebaya yang gabung terakhir dan sudah mulai dimainkan 2 laga terakhir dari bangku cadangan, kondisinya lebih bugar. Ia berpeluang dimainkan sejak awal saat menghadapi PSM Makassar. Begitu juga dengan striker asing dari Persebaya, Diego Mauricio yang sudah mulai berlatih dengan tim. Tentu kami punya pilihan yang berbeda dari materi skuad kami. Lihat saja nanti akan rotasi atau tidak, kata Eduardo Perez. Satu yang pasti, pelatih asal Spanyol itu berambisi melanjutkan tren positif tim yang 2 laga terakhir secara beruntun meraih kemenangan. Ambisinya tidak akan mudah. PSM Makassar yang hanya mendapat hasil imbang 3 laga awal akan mati-matian meraih kemenangan perdana. Apalagi kali ini akan bermain di depan pendukung sendiri. Jelang laga El Clasico PSM vs Persebaya. Duel klasik ini akan berlangsung di Stadion B.J. Habibie Parepare, Sulsel, Minggu 31 Agustus 2025, pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Pertemuan ini selalu ditunggu karena mempertemukan 2 klub tertua sekaligus paling bersejarah di Indonesia. PSM berdiri pada 2 November 1915 dan kini berusia 110 tahun. Sementara Persebaya lahir pada 18 Juni 1927 yang sudah menginjak usia 98 tahun. Rivalitas keduanya telah terjalin sejak era Perserikatan 1931-1994, di mana PSM mengoleksi 5 gelar juara dan Persebaya 6 gelar. Jelang laga ini, PSM Makassar datang dengan catatan kurang meyakinkan. 3 laga awal musim ini hanya berakhir imbang, membuat tim asuhan Bernardo Tavares baru mengoleksi 3 poin dan tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara. Masalah utama Juku Eja ada pada chemistry tim yang belum sepenuhnya terbentuk, meski gaya main bertahan rapat dan serangan balik cepat masih jadi ciri khas. Sebaliknya, Persebaya Surabaya tampil lebih menjanjikan. Tim asuhan Eduardo Perez berada di peringkat keempat dengan 6 poin hasil dari 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Bajul Ijo menunjukkan progres positif dengan permainan cepat dari kaki ke kaki dan mengandalkan kecepatan sayap. Menang besar Perez mengaku belum puas. Pelatih asal Spanyol tersebut menyoroti celah di lini pertahanan yang kembali menjadi pekerjaan rumah. 2 kali gawang Hernando Aris Sutaryadi bergetar dan itu dianggap sebagai alarm serius menjelang pertandingan berikutnya. Gol pertama Bali United tercipta pada menit tambahan babak pertama. Dari skema crossing Taiman Gopel, bola berhasil diteruskan Boris Kopitovic usai bekerja sama dengan Irfan Jaya. Situasi ini memperlihatkan lemahnya konsentrasi bek Persebaya dalam mengantisipasi pergerakan lawan. Meski begitu, Persebaya mampu membalas dengan pesta gol yang membuat ribuan bonek bergemuruh. Namun sorotan tetap tertuju pada rapuhnya barisan belakang yang dianggap belum stabil sejak laga pertama musim ini. 2 kemenangan beruntun termasuk saat melibas Bali United disebut sebagai hasil dari evaluasi yang terus dilakukan. Perez mengapresiasi mental juang anak asuhnya yang tetap tampil habis-habisan meski sempat berada di bawah tekanan. Para pemain hari ini telah memberikan segalanya untuk klub, untuk para pendukung, dan mendapatkan semua kepercayaan kami, ucap Eduardo Perez. Eduardo Perez fokuskan kolektivitas kuatnya. Persebaya Surabaya saat ini tengah bersiap untuk menghadapi laga penting melawan PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dinanti oleh para pendukung kedua tim, mengingat persaingan ketat yang terjadi di papan atas klasemen. Dengan Edu Perez yang memimpin tim, Persebaya bertekad untuk meraih poin penuh di kandang PSM. Fokus utama Perez adalah meningkatkan kolektivitas tim, sebuah strategi yang diharapkan mampu membawa hasil positif. Edu Perez, pelatih asal Spanyol yang kini menukangi Persebaya, menekankan pentingnya kolektivitas dalam permainan. Menurutnya, sepak bola adalah olahraga tim yang memerlukan kerjasama yang solid di antara para pemain.
Kolektivitas adalah kunci. Kami harus bermain sebagai unit, bukan sebagai individu, ujar Perez dalam sebuah wawancara. Strategi Perez ini terlihat jelas dalam sesi latihan, di mana ia banyak menekankan latihan taktik tim dan komunikasi antar pemain. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman antar pemain di lapangan sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan meningkatkan efektivitas serangan maupun pertahanan. Contohnya, latihan skenario permainan dalam situasi tekanan tinggi dan koordinasi dalam transisi antara menyerang dan bertahan menjadi fokus utama dalam sesi latihan. Transfer pemain baru Persebaya Surabaya. Kekurangan striker Persebaya akhirnya tertutupi setelah Diogo Mauricio menjadi orang terakhir yang didatangkan untuk melengkapi skuad Persebaya musim ini. Kedatangan striker baru Mauricio yang diplot untuk mengisi posisi penyerang dianggap sebagai solusi atas krisis gol bajul ijo, sebutan Persebaya, di awal musim Super League 2025-2026. Mauricio sebelumnya memang tampil gemilang bersama tim-tim lain. Ia datang dengan reputasi yang tak perlu diragukan. Kehadirannya diharapkan bisa menjadi penghubung dan memecah kebuntuan bagi lini serang Persebaya, yang selama ini terlalu bergantung pada permainan sayap dan umpan silang. Pengumuman kedatangan Mauricio sekaligus menutup rumor kembalinya Marcelino Ferdinand. Sebelumnya, sempat beredar rumor bahwa Persebaya akan memulangkan wonderkid-nya itu dari Eropa. Dalam sebuah podcast di Suara Surabaya, Presiden Persebaya, Azrul Ananda, sempat merespons rumor itu. Intinya, dia menyebut pemulangan Marcelino dikembalikan pada keputusan pemain tersebut.